Yeah. Came at 17. Damn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita berada di teras kopi bersama dengan Mas Iksan Skuter. Yeah. Oke, terima kasih 1000 penonton yang sudah hadir pada hari ini. Mantap. Aduh, sehat Om? Alhamdulillah sehat. Ya. Nah ini selama di Sultra sebelum sampai di Kolaka Utara, ini udah kemana aja nih? Sebelum di Kolaka Utara, Nah. titik pertama kita dari Malang itu di Kendari. Kendari dulu. Kendari, terus selang 1 hari kita main di Kolaka, terus selang 2 hari kemudian kita mampir di Kolaka Utara. Dari Malang ke sini skuter. Iya, tapi meledak sampai Tanjung Perak meledak. Aduh. Kelihatannya menarik kalau pakai Vespa. Kemarin trek jalannya kan bagus, pemandangannya bagus. Aku bilang ke temen yang jemput, ini kalau pakai apa namanya? Oke. Oh, bentar. Oh, Bentar. ini soundscape namanya. Soundscape. Ini jangan di-cut. Jangan di-cut. Jangan dikat ya. Jangan. Biarin aja. Itu soundscape. Jalannya bagus, enak. Jadi cocok buat Vespaan sebenarnya. Jalannya bagus ya. Enak ya. Tikungannya membuat tikungan gitu. Tikungan letter S. Itu yang wow banget. Letter S. Letter S. Itu wow itu. Oke, Mas Iksan, enakan jadi gitaris di Putih atau jadi Iksan Skuter saat ini? Sama-sama enak sebenarnya. Sama-sama enak, ya? Iya. Nggak enaknya itu kalau di gitaris ya. Iya. Apa ya? Yang buat lagu kan saya. Jadi memang banyak ketika saya bikin lagu lalu yang nyanyi vokalis gitu. Ada beberapa emosi yang hilang, semisal penekanan emosi yang hilang. Tapi enaknya jadi gitaris nggak perlu teriak-teriak, bayarannya sama. Bayarannya sama. Kalau terpaksa nyanyi, ini kan judulnya terpaksa nyanyi karena waktu itu band udah nggak jalan, mau bikin band lagi juga nggak dapat player, akhirnya terpaksa nyanyi. Oh, emang Putih emang udah bubar? Kalau bubar nggak, kalau kita nggak pernah ngomong, ayo rek bubar gitu, nggak pernah gitu. Oh, jadi kalau dibilang bubar ya enggak? Kita nggak pernah bubar. Nggak pernah itu. Meeting besar gitu, Ayo kita bubar gitu, nggak pernah itu. Akhirnya ya udahlah, udah pada tua, udah menikah, udah punya anak, istri sendiri, urusannya udah ideologi perut. Betul. Akhirnya udah nyebar itu. Apa? Ideologi perut. Ideologi perut. Iya. Urusan perut itu berbahaya itu. Itu lebih fundamental itu. Iya. Akhirnya band nggak jalan, terpaksa nyanyi ini. Nah, kelebihannya kalau nyanyi, yang bikin lagu saya, yang nyanyi saya itu lebih plong, lebih dapat menyampaikan apa yang ada di kepala. Lebih Gitu. tereksplor. Lebih tereksplor. Nggak enaknya harus teriak-teriak. Gak enaknya harus teriak-teriak. Dulu kalau kayak gini, yang podcast ini pasti vokalis. Oh iya benar. Dulu vokalis. Oh, sekarang ya? Sekarang saya yang harus. Ya itu. Tapi sama-sama enak. Nah, sejak kapan bersolo karir? Sejak tahun 2012. 2012 ya. Oh, berarti pas bersolo karir itu ya, bersamaan dengan membangun channel YouTube-nya itu. Iya, kurang lebih. Cuma waktu itu kan saya nggak menyangka kalau ternyata teknologi dan zaman itu Akan seperti saat ini. nggak menyangka, karena waktu itu fungsi YouTube bagi saya adalah TV. TV betul. Karena lagu saya nggak mungkin masuk di TV dengan lirik, dengan Iya. dengan lifestyle seperti ini, dengan nggak mungkin, intinya nggak mungkin. Nah, akhirnya waktu itu fungsi YouTube bagi saya adalah TV. Fungsi SoundCloud waktu itu media digital untuk bisa mempromosikan audio itu SoundCloud dulu. Itu adalah radio. Itu radio versi saya. Betul. Nah, dalam perjalanan
zaman bergeser ternyata loh YouTube sekarang fungsinya bukan hanya sekedar kita bisa mempromosikan karya, tapi ada sisi bisnis di dalamnya gitu. Dan itu di luar dugaan. Iya. Di luar dugaan. Ya tahun 2012, 2013, 8 tahun yang lalu itu Ya. kan memang belum. Jadi mengaktifasi monetizing akun itu dulu gampang banget. Kalau sekarang kan harus ada syarat apa? Iya, ada syarat harus 4.000 jam. Nah kayak gitu. Dulu nggak ada dulu. Dulu nggak ada. Ya klik, ada tombol ya bisa diklik semua. Klik semua. Nah, terus baru ada uangnya istilahnya ya. Itu 2016, itu 2017 mungkin. 4 tahun berjalan. 4 tahun berjalanan. Dan itu aku nggak tahu tiba-tiba rekening kok masuk ya. Ini ceritanya gimana? Iya, rekening masuk. Ini jujur aja Dan, rekening kok masuk. Ini uang dari mana? Iya. Karena aku waktu itu nggak merasa melakukan sesuatu, Iya. nggak merasa beraktivitas di apa gitu, tiba ini jangan-jangan salah transfer nih. Iya. Jadi uang itu nggak aku Sentuh-sentuh gitu. sentuh sama sekali 1 bulan. Bulan depannya ada lagi. Masuk lagi. Ini uang apa ya? Sampai bulan ketiga. Ini banyak ini gitu. Tanyalah aku ke pihak bank. Minta print out rekening. Transfer dari mana? Dari PT Google Asia. Oh, dari YouTube. Karena waktu itu nggak mungkin dong saya ya tadi nggak merasa kerja sesuatu, ada uang, bukan gitu. kontraktor, bukan tempat buat money laundering juga, bukan gitu kan? Kok ini ada uang gitu? Ternyata baru sadar bahwa YouTube itu bisa menghasilkan ya setelah jalan 4 tahun gitu, 4 tahun kurang lebih. Itu baru ternyata sekarang ada. Dan bisnis YouTube channel mulai menggeliat itu sampai hari ini. Berarti saat itu memang niatnya untuk nge-posting karyanya di channel YouTube itu hanya untuk mempromosikan karya. Tidak karya. lebih dari itu. Tidak dari berpikir nanti karya itu booming atau enggak sama sekali. Karena saya sadar lagu saya itu segmented. Temanya kecuali temanya tema cinta gitu ya. Kan temanya tema-tema nggak populer. Jadi waktu itu nggak populer. Mungkin dari 10 orang mungkin yang suka 2 sampai 3 lah gitu. Nah, makanya saya nggak berharap banyak waktu itu ada uangnya atau sama sekali. Jadi ini bonus. Iya. Tidak menjadi orientasi, tapi jadi bonus. Nah, personal branding yang dikenal orang. Dulu kan sebagai seorang gitarisnya Putih. Ya. Nah, kalau sekarang sebagai seorang X kan Scooter. Scooter ini apa sih, penasaran? Apa emang hobi di Scooter itu seniman kurang terkenal. Seniman kurang. Oh gitu. Kurang. Seniman kurang itu kelasnya terkenal. middle. Kalau di kasta itu enggak Scooter. Ya, enggak sudra banget tapi juga enggak brahmana banget lah. Brahmana banget. Pas. Tengah-tengah. Dia bisa turun, dia bisa naik. Dia bisa menghibur orang bawah, juga bisa ke atas gitu. Iya. Terus skuter itu juga barang yang langka. Makin tua makin mahal biasanya. Siapa tahu kayak gitu. Meskipun jelek kan mahal gitu. Iya betul. Makin tua makin mahal. Makin tua. Nggak perlu bagus-bagus. Iya. Karena kalau apalagi Vespa yang Orion ya, catnya wah itu makin mahal itu. Nah makanya aku nggak mau ganteng ya gara-gara itu. Itu alasannya. Iya. Biar kayak Vespa. Pembelaan. Baik, dari beberapa karya yang saya lihat, ini kan saya bilang seni itu kan karya. Ya. Jadi seniman itu adalah pengusaha karya. Ya. Sepakat ya? Ya betul. Nah, dari beberapa karya Kontiksan yang saya perhatikan dan uploadan terakhir nih, kalau nggak salah 2 minggu yang lalu itu ada satu karya yang menurut saya agak sedikit ketika kita nyebut judulnya Partai Anjing. Iya. Nah itu ada sesuatu yang mungkin bisa diceritakan kenapa bisa terinspirasi
mengangkat lagu itu, dan saya dengar juga lagunya sampai ngerinding loh. Oh gitu. Mas, iya bener ini. Saya betul-betul loh kok mewakili kita banget ini. Oke, cerita dong tentang lagu ini. Itu kan lagu yang masuk di album pertama tahun 2012 waktu itu. Jadi tahun 2012 itu saya masih di Jakarta. Ya. Masih di Jakarta. Kemudian ada sebuah kejadian, saya dulu di Jakarta itu bukan ngontraknya itu di Depok. Ya. Depok itu udah di luar Jakarta dia. Ya. Selatannya Jakarta dia. Tapi aktivitas selalu di Jakarta. Nah, pada suatu hari saya pulang dari kerja di daerah Tebet, terus menuju perjalanan ke arah Depok. Itu kalau sore pulang kerja itu kan macetnya biadab gitu. Macet banget itu. Biadab. Kejamnya luar biasa. Ya, karena saya merasa capek, akhirnya berhentilah di pinggir jalan daerah Tanjung Tanjung Barat, daerah Tanjung Barat. Itu mampir di kopi pinggir jalan gitu. Terus ada bapak-bapak terus nonton televisi di warung kopi pinggir jalan itu. Terus ada berita ada televisi yang memutar sebuah berita yang mengangkat soal korupsi sebuah partai tertentu waktu itu. Iya, betul. Lalu respon si bapak-bapak itu ketika melihat berita adalah anjing gitu. Oh iya. Nah, saya sebagai seniman kan menangkap itu. Jadi tugas saya mungkin mirip sama wartawan gitu. Iya. Mungkin mirip sama podcast. Iya, kita kan 11-12. Nah, jadi medium saya tapi lagu gitu. Jadi apa yang saya lihat waktu itu, saya memperhatikan bapak-bapak mengomentari sebuah berita, jadilah lagu itu. Jadi saya menangkap momen. Jadi lagu-lagu yang saya buat itu memang lagu yang memang saya dengar, saya lihat, saya rasakan, itu pasti jadi lagu. Jadi tidak jarang yang membayangkan, itu jarang. Iya. Itu salah satunya lagu Partai Anjing. Nah, umpatan atau bukan umpat ya, gemes terhadap sesuatu, orang Jakarta itu responnya selalu itu soalnya. Iya betul. Binatang itu. Iya betul. Meskipun pernah waktu itu gemesnya larinya ke nama-nama yang ada di kebun binatang. Iya. Pernah ada orang yang, "Lu Mas kok lagunya soal anjing, padahal anjing hewan yang setia." Iya. Enggak. Kita nggak bisa mengartikan sebuah karya selinier itu gitu. Anjing yang ini terus enggak, saya cerita bahwa lagu itu lahirnya di Jakarta. Umpatan orang Jakarta itu. Makanya saya pun harus merespon itu. Andai kata lagu itu saya ciptakan di Jogja, mungkin namanya Partai Asu gitu. Iya. Betul. Kalau di Malang mungkin namanya Partai Janjo. Iya, karena pasti pada saat gemes pasti asu. Nah, karena waktu itu pembuatannya di Tanjung Barat, dapat triggernya di Tanjung Barat, ilhamnya di Tanjung Barat, jadilah anjing. Wah, ini perlu aku dokumentasikan peristiwa itu, jadinya itu. Maka baik dan buruk itu persepsi ya. Iya. Kalau diomong soal saya mengkritik pun enggak, karena aku mencoba untuk menceritakan apa yang saya dengar, lihat, saya rasa tadi lewat obrolan bapak-bapak. Mungkin profesinya tukang ojek mungkin waktu itu dia, karena ngetek gitu. Itu. Jadi saya merespon itu sebenarnya. Jadi, nah respon inilah yang saya bilang tadi mewakili keresahan kita semua. Jadi Om Iksan mengangkat dengan sebuah karya lagu. Tapi di lain sisi ada orang-orang yang mungkin merasa risih dengan karya-karya Om Iksan. Apakah pernah nih Om Iksan di antara membuat beberapa karya diintimidasi oleh pihak-pihak mana yang mungkin merasa tersudutkan dengan lagu itu, dia tersinggung gitu? Oh pernah. Iya, ceritanya pernah. Pernah hampir di istilahnya apa ya, dikomplain lah, bahasa jalannya dikomplain sama salah satu partai besar di Indonesia. Betul. Tapi balik lagi, saya menyampaikan bukan bermimpi, bukan membayangkan, tapi memang kisahnya kan tadi.
saya melihat sebuah obrolan di pinggir jalan dan itu respon gitu dan harus terdokumentasikan. Tapi untung aja nggak pernah sampai somasi itu keluar nggak jadi. Tapi berita itu udah A1, siap-siap gitu. Siap-siap akan ada somasi dari salah satu partai besar di Indonesia. Iya. Kok mereka yang tersinggung gitu? Iya betul. Karena aku nggak ngomong detail. Nyebut. Bukan. Aku tidak pernah tunjuk hidung itu, nggak pernah tunjuk hidung. Jadi aku merasa aman aja mas. Terus ini juga pernah main di sebuah kota tapi nggak boleh membawakan lagu 1, 2, 3 gitu. Oh ya, ada yang dipilih, ada yang ini nggak boleh nih. Nah, dari keamanan nggak boleh. Dari keamanan. Nah kalau saya melihat sendiri setelah bukan membandingkan ya. Om ya, setelah Iwan Fals, seorang Om Iwan ini seorang legenda dari Indonesia muncul Om Iksan. Masih. Oh enggak, saya enggak mau jadi Iwan Fals. Enggak, maksudnya ini dari kacamata saya loh. Saya melihatnya. Enggak enak jadi dia itu. Iya, enggak enak jadi dia. Cuman ya muncul orang yang kritisnya ya mirip-mirip lah gitu kan. Cuman ya beda lah. Iwan Fals ya Iwan Fals. Iksan Skuter ya Iksan Skuter gitu. Cuman ya itu di zamannya beliau kan keluar masuk penjara. Iya. Nah, sedangkan di zaman kesini itu sudah ya sampai di situ saja tadi ya. Sampai makanya saya selalu belajar dari sejarah. Dalam mengambil sesuatu atau membuat sesuatu saya selalu belajar dari sejarah. Nah, sejarah itu saya analisa dan kejadian itu kan mulai sebelum Republik berdiri itu sudah ada bahwa seni sebagai media penyampai pesan itu memang efektif, sangat efektif. Keruntuhan Majapahit di Jawa pun ada faktor fungsi seni yang diprioritaskan, seni dan budaya. Lalu setelah itu ada fase Sumpah Pemuda di mana seorang W.R. Supratman hanya memainkan instrumen lalu Belanda kocak-kacir kalang kabut, ketakutan. Nah, tapi zaman itu kan punya cara masing-masing. Makanya zaman itu selalu melahirkan anak zaman. Dia yang paling paham dengan zamannya. Mungkin era Om Iwan atau senior ada Jabu, ada Frankie, dia menyampaikan sesuatu dengan caranya sendiri gitu. Nah, pun akhirnya kelihatannya aku harus belajar dari mereka soal tips and trick untuk mensiasati zaman yang memang sudah bergeser. Makanya dari karya, dari penyampaian itu selalu aku angle-nya berubah gitu. Tapi sebenarnya sama tujuannya. Tujuannya sama, menyampaikan sesuatu. Wih, keren sekali. Nah, seperti yang saya bilang tadi Om, bahwa seniman itu seorang pengusaha karya. Ya, jelas sebagai seorang pengusaha kan tidak selalu di atas. Pasti ada proses mendaki dan pada saat di puncak ya di situ freedomnya kita. Tapi ketika kita dalam proses mendaki itu kan tidak semua seperti yang kita bayangkan bahwa akan mulus begitu saja. Nah, dari proses Om Iksan mulai dari membangun karir sebagai seorang musisi di Putih Band, terus tiada kata bubar tapi memang sudah jalan masing-masing sampai ke personal branding yang sekarang yang seluruh Indonesia bahkan dunia ini tahu nih. Waduh, 500 juta subscriber. Enggak, belum apa-apa itu, Itu pernah nggak merasakan istilahnya jatuh lah ya, terus bagaimana bangkit kembali, dan ini yang motivasi buat kita semua, bagaimana jatuh dan bangkit. Kalau bagi saya selalu bilang terutama ke teman-teman sama musisi, apa yang kita geluti itu kan industri kreatif. Sepakat. Kita bergerak di industri kreatif. Subnya adalah kesenian. Subnya dari kesenian adalah musik. Betul. Sub dari musik itu banyak. Ada sound system, ada lighting, ada merchandise, ada tim produksi. Artinya apa yang kita lakukan itu sebenarnya berimbas pada banyak orang. EO membuat acara
melibatkan banyak orang, mengundang talent untuk datang, talent membawa orang, itu menghidupi banyak orang. Nah, dalam artinya kita selain berkesenian juga sebenarnya sedang berindustri. Skalanya UMKM mungkin. UMKM. Ya. Mikro kecil menengah. Nah, maka kalau ngomong bisnis, ngomong usaha, saya bilang ke teman-teman, kegagalan itu wajib. Kegagalan itu wajib. Fardu ain. Bukan wajar, tapi wajib. Wajib. Fardu ain. Fardu ain. Fardu ain. Saking wajibnya. Kalau kita pernah gagal, kita akan tahu berhasil itu apa. Iya ya. Iya. Kalau kita tidak pernah merasakan kegagalan, kita nggak akan pernah tahu berhasil itu apa ya. Iya. Maka kita harus pernah di bawah gunung biar tahu di puncak itu kayak apa. Sebenarnya di puncak biasa, datar gitu, langit, pasir. Gitu. Iya, biasa. Nah, semua pendaki itu hanya menceritakan proses pendakian, jarang dia menceritakan proses di atas gunung. Dia terpleset, jadi cerita. Dia melewati sebuah tempat yang mistis, jadi cerita. Jarang pendaki yang dia menceritakan di atas gunung. Di atas gunung gimana? Ya gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Iya, datar, pasir, panas. Yang selalunya tapi jadi dingin. Yang selalunya jadi cerita ini prosesnya. Maka saya bilang kegagalan itu fardu ain. Harus pernah gagal. Cuma kalau ketika kita gagal, kita harus mengulik gimana caranya kita tidak gagal lagi. Oh, ternyata gagal lagi. Berarti kita mencari strategi yang ketiga. Gagal lagi yang keempat. Terus sampai kegagalan itu bosan sama kita. Sampai habis. Oke, kita habisin. Kegagalan kita kumpulin. Ayo. Ibaratkan kita ini masing-masing punya jatah gagal nih. Nah, berarti itu harus dihabiskan dulu. Lebih baik gitu. Karena kalau ketika kita sering gagal, dan ketika kita sudah nyampe pada hal yang kita inginkan, kita siap secara mental. Kita siap sesat apapun. Karena kita sudah terbiasa dibanting-banting gitu. Ibarat jadi pedang itu, kita udah sering dipanaskan lalu tempal. Maka bagi saya kegagalan wajib. Perform penonton sepi itu biasa bagi saya. Karena saya pernah ngalami fase penonton nggak ada gitu. Pernah. Dulu. Tapi kalau sekarang ini udah. Makanya yang terjadi hari ini kan proses kemarin hari. Betul. Proses hasil dari proses kemarin. Ya kan pernah saya baca juga, pernah dinonton waktu pandemi ini yang kemarin sampai saya baca beritanya itu ada yang nulis lah tentang Om Iksan pernah manggung dan ditonton sama 8 orang gitu. Saya 8 orang masih mending. Karena satu orang pernah. Satu orang pernah. Jadi kayak gini, penontonnya saya sendiri main di situ. Iya. Dan itu bagi saya saya beruntung ada di fase itu. Jadi saya ketika suatu hari mengalami fase, semua profesi pasti pernah naik dan pasti akan turun. Ada yang turun drastis, ada yang turunnya perlahan seperti pesawat landing lalu selamat. Pernah nggak ada yang nonton. Terima kasih karena nggak ada nonton, buat Batako. Buat yang listrik. Iya, aku ngomong ya buat Batako, terima kasih ya Batako gitu. Karena nggak ada yang nonton. Tapi saya beruntung pernah mengalami fase itu. Jadi waktu kami di era pandemi, kami merasa tidak terjadi apa-apa. Karena kami sudah terbiasa mengalami itu. Nggak ada job. Toh kemarin pernah nggak ada job, ngapain kita kaget gitu. Nggak ada, pokoknya kondisinya susah ya. Perasaan kemarin sudah pernah gitu. Artinya kami nggak kaget dengan yang kami takutkan satu, kaya. Karena kami belum pernah kaya. Iya. Kalau kemiskinan, kaya gimana? Jangan ajari kami soal kemiskinan gitu. Iya. Kaya sudah terbiasa. Kalau kaya belum pernah. Itu makanya takut. Makanya kami seringkali mencoba untuk tidak mau bermain aman. Tidak mau bermain aman. Semisal kalau mau main aman, ngapain kita jauh-jauh dari Malang lalu ke Kolaka Utara. Kalau ngomong resiko tinggi, kondisi pandemi, semua serba belum menentu gitu. Tapi kami selalu nggak mau main aman. Kami harus harus ada tantangan baru. Karena itu membuat akhirnya kita tetap ingat soal kemarin hari.
Iya. Itu Kemarin hari yang Wah, suram itu. suram. Jadi balik lagi, Iya. kegagalan itu wajib bagi saya. Kalau nggak pernah gagal, kita nggak akan pernah tahu berhasil. Kalau kita nggak pernah sakit, nggak akan pernah tahu sehat itu gimana sih gitu. Itu wajib banget. Keren. Oke, mungkin Itu katanya anak-anak di WhatsApp. Mas nanti ngomong ini ya gitu. begitu ya, udah diatur ya. Oke, makasih Om. Terakhir mungkin saya nitip. Udah gitu aja pertanyaannya. Itu aja. Kurang lah. Simple. Kurang 10 lagi. Oh, Durasi. Oh, durasi. Ya. Pengen tampil kan sebentar. Ya. Salam sama keluarga. Rencana balik kapan nih? Kalau kau tarik besok berarti. Besok. Balik ke Malang, masih ada agenda mungkin ya? Masih terakhir kita di tur Celebes ini kita main di Makassar. Makassar. Kalau Ini kalau Om Iksan di Makassar itu udah kayak orang Makassar, saking seringnya. sering ya, udah beberapa kali. Udah beberapa kali. Tapi pengalaman saya ke mana kayak di Kendari, di Kolaka Utara. Kayak teman-teman pasti bingung musisi-musisi. Iya. Kolaka, lalu ada Kolaka Utara. Lalu saya bilang Indonesia itu seluas Eropa. Iya betul. Kalau di Eropa kita udah lintas negara. Mecah-mecah, ada utaranya, ada selatan, kadang ada. Kolaka aja ada dua. Tiga. Timur. Iya. Sorry. Itu saking luasnya. Makanya kalau kita hanya main di Jawa kelihatannya kurang sip lah. Kelihatannya harus sesekali merasakan sensasi tur di luar Jawa. Karena cukup menarik dan bisa membuat banyak ide baru. Ada ide baru dan jaringan baru, saudara baru. Siap. Oke, Om. Salam sama keluarga. Siap. Insya Allah Om Iksan semakin dan kawan-kawan diberi umur panjang dan Amin. senantiasa diluaskan dan istilahnya rezekinya semakin dilancarkan. Amin. Cukup aja. Kalau kelebihan bahaya. Kelebihan bahaya. Tapi buat kita. Oke. Gitu. Oke, saya dan Om Iksan mohon pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Hey, check this out. I gave you 10 a week ago.